Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas payment technology in the smart city context di pertemuan ke-9 mata kuliah metode pembayaran digital. Di dalam video kali ini, poin-poin yang akan kita bahas itu mengenai inovasi teknologi pembayaran. Kemudian ada integrated payment terintegrasi, dan ada juga mengapa digital payment itu sangat penting di era smart city. Dan rule of payment in a smart city juga akan dibahas, peran dari pembayaran di era smart city. Terakhir, di akhir video kita akan membahas review artikel agar kita tahu pengaplikasian penggunaan pembayaran digital itu di realnya. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai payment technology innovation, mengenai inovasi teknologi dari pembayaran. Inovasi teknologi pembayaran itu sendiri, sebentar saya ubah biar terlihat. Inovasi teknologi pembayaran merupakan perkembangan atau perubahan yang diterapkan dalam cara kita melakukan pembayaran. Tentunya kalau inovasi pasti ada kata perubahan. Perubahan yang diterapkan bagaimana kita melakukan pembayaran yang melibatkan pemanfaatan teknologi untuk memudahkan, meningkatkan kecepatan dan keamanan, kemudian juga ada efisiensi proses pembayaran. Kalau misalnya inovasi tentunya harus bisa lebih baik dengan cara sebelumnya, memberikan manfaat yang lebih. Jangan sampai kita membuat inovasi akan tetapi malah kekurangannya lebih besar dibandingkan dengan cara sebelumnya. Jadi untuk membuat inovasi baru pastinya harus bisa melebihi, manfaatnya bisa melebihi dari cara sebelumnya atau pembayaran konvensional. Nah, di sini inovasi teknologi pembayaran bisa pemanfaatannya adalah memudahkan, meningkatkan kecepatan, keamanan ataupun juga efisiensi pembayaran. Nah, di mana pada materi di sebelum UTS kita sudah mempelajari peran-peran dari pembayaran digital ya. Tujuan dari inovasi teknologi pembayaran itu adalah memberikan pengalaman pembayaran yang lebih baik, lebih nyaman dan sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Di mana perkembangan teknologi masa kini itu adalah di era digitalisasi. Semua kegiatan itu didigitalisasi. Baik kita melakukan parkir yang disebut dengan e-park. E-park itu adalah electronic parking, kemudian ada e-payment, electronic payment, ada e-commerce, electronic commerce, elektronik perdagangan. Nah, semuanya menjadi serba elektronik. Nah, inovasi teknologi pembayaran bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bersifat terpusat dan yang kedua adalah bersifat desentralisasi. Terpusat itu adalah sentralisasi, bersifat terpusat, kemudian desentralisasi. Nah, untuk yang inovasi sentralisasi ini itu adalah jenis inovasi yang tidak memerlukan infrastruktur terdesentralisasi. Dalam hal ini, semua transaksi dan informasi diproses melalui satu sistem. Jadi terpusat ya. Nah, kalau infrastruktur pusat itu sistem yang dikendalikan dari satu entitas, satu server dalam memproses dan mengelola transaksinya. Kalau kontrol sentralnya itu semua keputusan, pemrosesan, kemudian juga ada data
itu terpusat di satu tempat, yang bisa memungkinkan entitas pusat itu memiliki kendali penuh atas operasi pembayaran. Jadi semua keputusan ada di pusatnya. Kalau dari sisi kecepatan dan efisiensi, pembayaran yang sentralisasi ini seringkali itu lebih cepat dan juga efisien dalam pengelolaan transaksi. Kenapa lebih cepat? Karena kontrol yang kuat dari satu entitas. Nah, kemudian untuk inovasi desentralisasi, ini yang mengandalkan infrastruktur yang desentralisasi. Contohnya apa? Contohnya blockchain, kripto, smart contract. Nah, ini masih banyak lagi ya. Nah, kemudian infrastrukturnya bagaimana? Untuk infrastrukturnya itu tersebar. Sistem ini didistribusikan di sejumlah komputer ataupun node yang terhubung melalui sebuah jaringan. Nah, seperti tadi itu yang saya sebutkan adalah blockchain, salah satu infrastruktur yang terdesentralisasi. Kontrolnya bagaimana? Tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan seluruh sistem. Akan tetapi, pemutusan transaksi dan juga pemrosesan itu terjadi di berbagai titik tersebar jadinya. Kalau sentral itu terpusat. Kemudian, bagaimana dengan keamanan dan transparansinya? Kalau sistem terdesentralisasi ini seringkali dianggap lebih aman dan juga lebih transparan. Karena apa? Karena data transaksi itu disimpan di banyak lokasi yang berbeda, di node yang berbeda, sehingga lebih sulit untuk bisa dimanipulasi. Itu ada inovasi sentralisasi dan juga desentralisasi. Oke, selanjutnya ada integrated payments. Integrated payments itu sendiri adalah payment yang terintegrasi. Pembayaran digital itu merupakan komponen penting dari Smart City. Karena pembayaran digital ini merupakan komponen utama dari layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian di sini ada platform pembayaran terintegrasi dapat membantu mendorong kota yang lebih cerdas dengan memberikan wawasan mendalam mengenai layanan kota dan memungkinkan warga melakukan pembayaran untuk berbagai layanan. Termasuk pengadaan bisnis, gaji, belanja konsumen, dan pengumpulan pajak, itu semuanya memakai electronic payment. Yang kedua, pembayaran digital berkontribusi terhadap keberlanjutan dalam berbagai cara, mengurangi kebutuhan akan transaksi fisik dan tanda terima berbasis kertas. Nah, sehingga bisa membantu mengurangi limbah dan jejak karbon. Jadi dengan adanya pembayaran digital ini bisa memberikan manfaat, yaitu mengurangi limbah dan jejak karbon akibat dari transaksi konvensional, transaksi fisik, dan juga tanda terima berbasis kertas. Dengan digital ini bisa mengurangi limbahnya dan juga jejak karbon. Kesimpulannya, untuk payment integrated ini adalah pembayaran terintegrasi itu adalah komponen penting dari Smart City yang bisa memungkinkan warga untuk melakukan pembayaran berbagai layanan dan juga bisa mendorong keberlanjutan, efisiensi, dan juga transparansi. Pembayaran digital ini juga memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh Smart City. Lanjut. Lalu mengapa digital payment ini penting di Smart City? Ada yang mengatakan, menurut ahli zoologi terkenal di Inggris, yaitu Desmond Morris, kota itu diibaratkan dengan human zoo, lautan seperti banyak manusia. Ini menggambarkan bagaimana manusia itu hidup dan juga berinteraksi dalam lingkungan perkotaan yang kompleks dan juga padat.
Kenapa digital penting? Nah, ini juga salah satu alasannya, tingginya penduduk perkotaan. Saat ini hampir lebih dari 50% dari populasi dunia itu tinggal di wilayah perkotaan. Perkiraannya angka ini nantinya akan meningkat dari sebelumnya yang di atas 50% menjadi 60% pada tahun 2050. Ini menurut dari buku referensi yang saya bagikan di grup, yang menyatakan bahwa penduduk perkotaan di pada tahun 2050 pastinya akan meningkat dibandingkan saat ini. Mencerminkan pertumbuhan yang sangat pesat populasi yang ada di perkotaan di seluruh dunia. Kemudian yang kedua itu masalah penyakit pernafasan dan polusi. Pertumbuhan polusi perkotaan yang seringkali berdampak pada peningkatan polusi udara ini bisa menyebabkan peningkatan kasus pernafasan di antara penduduk kota yang terpapar oleh polusi ini. Jadi dengan adanya digital payment ini, kita berbelanja itu tidak perlu ke tempatnya, ke tempat tokonya. Cukup dengan melakukan pembayaran di mobile payment di smartphone kalian. Nah, itu bisa mengurangi kendaraan berlalu lalang di lalu lintas. Kemudian kita membayar listrik. Kita sekarang tidak perlu harus ke tempat pembayaran, loket pembayaran. Jadi cukup dengan smartphone. Kita mau membayar PDAM, ada semua e-commerce itu juga menyediakan layanan untuk pembayaran. Sudah beraliansi ya. Nah, kemudian mau membayar STNK sekarang, memperpanjang STNK, kita tidak perlu datang langsung ke tempat perpanjangan STNK, cukup dengan perpanjangan secara online. Nah, jadi di era Smart City ini perlu adanya digitalisasi, semua kegiatan bisa didigitalisasi. Dan adanya, nah itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, permintaan infrastruktur dan pembangunan. Dengan pertumbuhan kota, ada permintaan yang meningkat untuk pembangunan infrastruktur baru, seperti jalan raya, pembangkit listrik. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin besar. Kemudian ada kualitas lingkungan, keuangan, dan infrastruktur. Untuk menjaga pusat kota tetap nyaman dan layak huni, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik dan pembangunan infrastruktur yang efisien dan berkeberlanjutan. Nah, kemudian ada konsep Smart City. Salah satu pendekatan yang diambil untuk mengatasi tantangan di era Smart City itu mengembangkan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, AI, kemudian ada Internet of Things, pembayaran digital, teknologi komunikasi, dan juga teknologi informasi. Nah, pembayaran digital itu merupakan salah satu konsep dari Smart City. Tujuan dari Smart City, tujuannya untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga kota dengan meningkatkan layanan, efisiensi, dan keberlanjutan. Jadi penjelasan ini itu berkaitan satu sama lain yang menggambarkan bagaimana perkembangan kota dan peningkatan populasi perkotaan yang membawa tantangan dan bagaimana konsep Smart City itu muncul sebagai solusi yang bisa memanfaatkan suatu teknologi untuk mengatasi berbagai masalah. Salah satunya adalah digital payment. Seperti itu. Kemudian ada rule of payments in Smart City. Peran dari pembayaran di era Smart City itu ada beberapa tantangan. Ada tantangan internal dan juga ada tantangan eksternal. Untuk tantangan internal ketika kita mengadopsi teknologi pembayaran digital, yang pertama itu adalah badan pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan dalam metode pengumpulan dan pemrosesan pembayaran untuk meningkatkan keamanan pembayaran digital bagi konsumen. Tantangan internalnya itu mengenai keamanan.
Badan pemerintah itu memiliki tanggung jawab dalam mengamankan dan menyediakan layanan pembayaran digital yang aman bagi warga negaranya. Mencakup apa saja? Mencakup dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan metode baru yang lebih aman untuk mengumpulkan dan memproses suatu layanan pembayaran. Seperti apa? Seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, atau penggunaan teknologi keamanan yang terbaru. Dan tujuannya apa untuk keamanan ini? Untuk melindungi data pribadi dan keuangan konsumen dari potensi ancaman keamanan digital. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan harus menyesuaikan sistem mereka untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan permintaan konsumen. Suatu bisnis itu perlu beradaptasi dengan perubahan preferensi dari kebutuhan konsumen, terus berubah. Ini mencakup pengembangan sistem yang dapat dengan cepat mengakomodasi suatu perubahan dalam metode pembayaran. Fleksibilitas dalam sistem bisnis itu merupakan suatu kunci untuk mempertahankan daya saingnya dan juga memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang tantangan kedua itu harus penyesuaian sistem tetap fleksibel. Bagaimana kita menciptakan sistem itu tetap fleksibel ya. Yang ketiga, diperlukan peningkatan pertukaran informasi antar departemen. Maksudnya gimana nih? Nah, seringkali di berbagai departemen dalam sebuah organisasi itu memiliki informasi yang sangat berharga yang dapat mendukung pemrosesan pembayaran yang lebih efisien. Dengan meningkatkan kolaborasi dan juga pertukaran informasi antar departemen, perusahaan itu bisa menghindari redundansi dan meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran. Misalnya, informasi dari departemen penjualan itu dapat membantu departemen keuangan. Dalam apa? Dalam memproses pesanan dan juga pembayaran dengan lebih cepat dan akurat. Oke, untuk poin yang terakhir adalah adopsi visi strategis yang seragam dalam digitalisasi pembayaran yang bisa meningkatkan efektivitas. Jadi bayangkan kalau semua orang dalam dunia itu pembayaran digital berbicara dengan aturan yang sama dan menggunakan cara yang sama, yang seragam. Nah, itulah yang dimaksud dengan adopsi visi strategis yang seragam. Dengan semua orang yang bergerak ke arah yang sama, proses pembayaran ini lebih mudah, data lebih teratur, kemudian juga keamanan lebih terjamin dan lebih banyak orang bisa ikut serta tanpa kesulitan. Tuh. Untuk yang tantangan eksternal dalam pengadopsian teknologi pembayaran digital ini, yang pertama adalah konektivitas buruk, rendahnya penetrasi internet, infrastruktur yang kurang berkualitas yang bisa mempengaruhi pengalaman pelanggan dalam transaksi online. Konektivitas buruk ini merujuk pada masalah akses internet yang lambat ataupun tidak stabil. Nah, hal ini bisa menghambat pelanggan itu bertransaksi online. Kemudian yang dimaksud dengan rendahnya penetrasi internet itu menggambarkan seberapa sedikit penduduk yang memiliki akses ke internet, sehingga banyak orang itu tidak dapat mengakses layanan secara online. Infrastruktur yang kurang berkualitas atau infrastruktur yang buruk itu termasuk masalah seperti listrik yang tidak stabil, ketidaktersediaan akses internet, dan juga ketidakmampuan layanan telekomunikasi yang bisa mempengaruhi kualitas layanan online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketidakpahaman tentang keselamatan keamanan sistem pembayaran yang bisa membuat konsumen itu kurang percaya bertransaksi secara online. Ketidakpahaman konsumen tentang cara melindungi informasi pribadi mereka saat bertransaksi online itu bisa menghambat kepercayaan mereka untuk melakukan sistem pembayaran digital. Keamanan data pribadi dan keuangan itu adalah kekhawatiran yang utama, dan kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah keamanan yang diperlukan itu bisa membuat konsumen ragu untuk bertransaksi secara online.
Yang ketiga, itu adalah dukungan yang kurang memadai dari pengecer online yang menyulitkan konsumen berkebutuhan khusus. Beberapa konsumen mungkin memerlukan bantuan atau dukungan tambahan saat bertransaksi online, terutama jika memiliki kebutuhan khusus seperti aksesibilitas yang berbeda. Kurangnya dukungan yang memadai dari pengecer online ini termasuk kurangnya pilihan yang ramah aksesibilitas. Ini dapat membuat konsumen berkebutuhan khusus merasa kesulitan atau tidak nyaman saat berbelanja secara online. Yang keempat, ada kurangnya kampanye promosi pembayaran digital bisa menghambat pemahaman masyarakat tentang cara kerjanya. Kampanye promosi pembayaran digital itu seperti edukasi publik. Nah, ini sangat penting untuk membantu masyarakat dalam memahami manfaat dan juga cara kerja pembayaran digital. Kurangnya kampanye semacam ini itu bisa menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan pembayaran digital sehingga bisa menghambat adopsi teknologi ini. Yang kelima adalah dalam konteks smart city, pembayaran seluler menjadi metode unggulan berkat kecepatan, aksesibilitas, dan kenyamanan umum. Dalam smart city, pembayaran seluler itu diutamakan karena dapat memproses transaksi dengan cepat dan mudah di berbagai lokasi. Kemudian juga bisa meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk dan pengunjung. Selain itu, pembayaran seluler itu bisa memberikan kenyamanan dengan tidak perlu membawa uang tunai ataupun kartu fisik, yang sesuai dengan filosofi dari smart city yang terfokus pada kemudahan dan efisiensi. Terakhir adalah pertumbuhan penggunaan ponsel pintar, smartphone, dan aplikasi pembayaran seluler telah menjadikan pembayaran seluler sebagai pilihan utama di dalam smart city. Dengan meningkatnya jumlah pengguna ponsel dan popularitas aplikasi pembayaran seluler, nah ini menjadi metode yang lebih disukai di dalam konteks smart city. Keunggulan kecepatan, kemudahan akses, dan kenyamanan. Nah ini menjadikan pembayaran seluler sebagai pilihan yang ideal untuk penduduk smart city dalam menjalani transaksi sehari-hari mereka. Nah itu adalah peran dan juga ataupun tantangan dari pengadopsian teknologi pembayaran digital. Selanjutnya kita masuk kepada review artikel. Di sini saya mengambil dari Alfonso dan et al. 2019 tentang efektivitas penerapan pembayaran tiket elektronik pada bus Trans Padang. Lanjut pada latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini dilatar belakangi adanya peraturan wali kota Padang nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan tiket elektronik di angkutan massal Trans Padang. Pengeluaran peraturan wali kota ini tentunya ada latar belakangnya. Nah ini kalau kalian baca di jurnalnya bahwasanya itu permasalahan yang sering terjadi itu banyaknya pengaduan kepada unit pelaksana teknisnya UPT Trans Padang di layanan konsumen. Nah, apa permasalahannya? Yang pertama itu adalah penumpang bus yang membayar ongkos tanpa diberikan tiket oleh pramugaranya. Jadi penumpang bus itu padahal sudah membayar ongkos tapi tidak diberikan tiket oleh pramugara keseringannya. Permasalahan yang kedua, pramugara Trans Padang sering kecolongan atau lupa meminta ongkos ke penumpang karena penumpang bus itu over kapasitas. Nah, ketika bus itu over kapasitas, adanya kesalahan dari pramugara yaitu kecolongan tentang permintaan ongkos kepada penumpang. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga ini yang sering diadu oleh para pengguna Trans Padang itu adalah penumpang yang memberikan ongkos misalnya 4.000 dan uang kembaliannya 500 itu tidak dikembalikan oleh pramugara,
Dikarenakan uang recehan 500 yang dimiliki pramugara itu terbatas. Sering adanya suatu pengaduan seperti hal itu. Jadi dikeluarlah peraturan wali kota dalam penyelenggaraan tiket elektronik pada angkutan massal Trans Padang. Kemudian selanjutnya adalah peraturan dikeluarkan karena pelaksanaan penjualan tiket Trans Padang secara tunai ini menimbulkan berbagai permasalahan ya, seperti tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, tiket elektronik ini akan digunakan sebagai alternatif baru dalam pembayaran tiket Trans Padang. Terakhir, manfaat dari penggunaan tiket elektronik bisa memudahkan dalam pembayaran keamanan dan efisiensi waktu. Dengan adanya tiket elektronik itu bisa manfaatnya adalah dari sisi keamanan dan juga efisiensi waktu. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas, seberapa efektif sih penerapan pembayaran tiket elektronik ini di bus Trans Padang, kemudian kendalanya apa saja, dan upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang melalui UPT Trans Padang itu apa. Nah, ini nanti akan dibahas di kesimpulannya. Kendala maksudnya ini bukan kendala dari latar belakang, tapi kendala ketika bus Trans Padang itu sudah menerapkan tiket elektronik. Metodologinya, jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Informannya itu tekniknya menggunakan purpose sampling, pemilihan informan berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian jenis datanya data primer dan sekunder, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kemudian studi dokumentasi. Nah, ini termasuk dari triangulasi ya, uji keabsahan. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan catatan di lapangan. Oke, langsung saja hasilnya bagaimana. Nah, ini hasilnya adalah yang pertama itu dari aspek efektivitasnya. Ini berdasarkan dari teori Campbell yang menghasilkan aspek pertama tentang keberhasilan program. Nah, bahwasanya penggunaan tiket elektronik ini ternyata cukup berhasil karena memudahkan masyarakat dalam pembayaran ongkos. Yang kedua, dari keberhasilan sasaran ditemukan bahwa keberhasilan sasaran di tiket elektronik ini masih belum tercapai karena ada temuan di lapangan bahwa kebanyakan pemegang kartu tiket elektronik adalah pelanggan dari Bank BRI dan masyarakat awam itu belum terlalu banyak yang menggunakan tiket elektronik. Nah, keberhasilan sasaran ternyata masih banyak yang belum menggunakan tiket elektronik. Kemudian dari tingkat input dan output, input dari program UPT ini adalah masukan yang diberikan masyarakat yang diterima melalui pusat pengaduan UPT sehingga bisa melakukan evaluasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Outputnya memberikan pelayanan serta ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelangsungan program tiket elektronik Trans Padang. Aspek dari Campbell itu yang terakhir adalah pencapaian tujuan menyeluruh. Tujuan yang ingin dicapai itu ternyata tidak terlaksana karena kesadaran masyarakat itu masih rendah dalam proses pembayaran tiket elektronik. Serta kontribusi dari program tiket ini terhadap pendapatan asli daerah itu juga tidak terjadi peningkatan. Itu dari aspek Campbell-nya. Kemudian kesimpulan yang kedua terkait dengan kendala, ada kendala internal dan juga kendala eksternal. Untuk kendala internalnya itu adalah sering matinya mesin EDC yang seharusnya menjalankan pembayaran selama bus Trans saat beroperasi dan juga pengisian uang saldo yang harus dilakukan di Bank BRI. Nah, itu adalah kendala internalnya. Untuk eksternalnya itu adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang penggunaan tiket elektronik. Karena di dalam sehari hanya 2 atau 3 yang melakukan pembayaran dengan tiket elektronik. Jadi tidak semua penumpang yang menggunakan tiket, akan tetapi penggunaan tiket itu hanya cuma 2 atau 3 orang saja. Itu karena kesadaran masyarakatnya itu masih rendah tentang teknologi ini. Kesimpulan terakhir adalah upaya yang dilakukan
oleh UPTD untuk menangani kendala-kendala yang ada untuk meningkatkan efektivitas program ini adalah dengan menambah mesin EDC dan melakukan perawatan rutin terhadap mesin EDC. Nah, untuk menangani matinya mesin EDC, si UPT Trans Padang ini melakukan maintenance rutin agar tidak terjadi kendala internal itu tadi yang matinya mesin EDC. Kemudian melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat serta melakukan promo-promo setiap hari besar agar masyarakat ini menggunakan pembayaran tiket elektronik untuk menarik minat pengguna tiket elektronik ini. Jadinya si UPT ini menerapkan promo-promo setiap hari besar dan juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan tiket elektronik. Nah, jadi itu tentang media sosial sebagai digital marketing. Baik, untuk materi itu saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan bisa di kolom komentar maupun di chat grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.